Jadi pada gambar terlihat pekerja menggunakan suatu alat seperti yang terdapat pada gambar. Perhatikan dengan baik posisi pekerja saat melakukan pekerjaan ini. Posisi tangan yang menekuk tubuh dalam keadaan berdiri dan benda yang dikerjakan pada posisi di bawah bahu. Dan mari kita lihat penilaiannya. Pertama kita lihat dulu bagian. Jadi posisi lengan atas tadi bekerja pada sekitar 45 sampai 90 derajat. Jadi di bawah bahu. Tapi masih di atas dari 45 derajat sehingga nilainya kita berikan 3. Nah, ini untuk penilaian 3 skornya taruh di sini. Lanjut ke statement kedua yaitu lokasi lower arm-nya. Jadi posisi lengan bawah ini adalah sekitaran nilai 2. Karena pekerjaan hanya melibatkan sekitar tempat kerja itu saja, tidak berputar ke kiri dan ke kanan. Sehingga penilaiannya adalah 2. Yang ketiga, posisi dari pergelangan tangannya. Pergelangan tangan pada pekerja tadi berputar sehingga nilai 2 dari ke atas ke bawah atau ke kiri dan ke kanan. Nah, sehingga posisinya memberikan nilai 2. Lihat step 4, posisi tangannya ini apakah berputar atau tidak? Ya, posisinya adalah mendekati atau menjauhi dari posisi tangan normal. Jadi berputar ke kiri atau ke kanan sehingga ditambahkan nilai 2 dari nilai yang sudah ada sehingga nilainya 4. Nah, nilai ini dimasukkan ke dalam skor di tabel A. Oke, seperti tadi, nilai yang ketiga dimasukkan upper arm-nya, nilai lowernya arm dimasukkan di sini, dan nilai untuk step 3 skornya itu di sini, maksudnya di sini. Lalu sesuai warna yang skornya ada di sini. Nah, nanti kita lihat berapa nilai irisannya. Nah, nilai irisannya berada pada angka 5. Ya. Jadi kita sudah dapatkan nilai tabel A adalah 5. Lalu kita lanjut ke step yang ke-6. Nilai untuk maskernya. Jika posturnya itu sebagian besar adalah statis atau tidak bergerak, berdiri saja seperti gambar, itu nilainya 0. Tapi kalau misalnya dia menggunakan pekerjaannya ekstraktif sampai 4 kali per menit, itu baru ditambahkan skornya 1. Nah, lalu lihat di statement yang ketujuh, beban dari benda yang digunakan atau yang diangkat atau yang dilakukan itu berapa. Jadi di sini bebannya kita bernilai 0 apabila dia di bawah 4,4 LDS dan itu intermittent atau jarang-jarang ya. Nah, kalau bebannya itu berada pada 4,4 sampai 22 MPS intermittent, maka itu nilainya 1. Tapi kalau 4,4 42 dalam keadaan statik atau di repeat atau berulang ya, itu nilainya 2. Dan apabila nilainya atau bebannya itu lebih dari 22 MPS, maka dilakukan repeat serta penekanan-penekanan, maka itu nilainya 3. Sedangkan sesuai gambar tadi, posisinya adalah statik, maka nilainya adalah 2. Sekarang step yang ke-8. Nah, dari step yang ke-8 ini, kita jumlahkanlah nilai dari yang skor A, muskoliusnya, dan skor beban. Tidak dapat nilai jumlahnya 7, lalu dimasukkan ke dalam tabel. Nanti dimasukkan
Sementara dikit dulu, nanti dimasukkan ke tabel C nanti. Sementara kita kit dulu, lah kita lanjut ke yang kedua. Yaitu yang kedua posisi leher, tulang punggung, dan kaki. Nah, kita lihat statement yang ke-9, lokasi daripada lehernya. Lahir pekerja tadi menekuk ke bawah, ya kan? Menekuk ke bawah, berarti nilainya adalah 3. Dan pada step 10, lokasi pada tulang punggungnya sedikit menekuk namun tidak terlalu melapisi dari 20 derajat, hanya 20 sekitar 0 derajat. Ya, menekuk sedikit lah, lebih banyak yang ditekuk adalah leher. Tulang punggungnya tidak begitu menekuk sehingga dikasih nilai 2. Nah, untuk nilai skornya ini untuk statement yang ke-11, jika kaki dan bagian kakinya itu ada penampakan support alias tidak menggantung, itu nilainya 1. Tapi jika menggantung kakinya tidak ada yang support, itu nilainya 2. Nah, jadi karena posisi itu berdiri atau seperti supportnya itu lantai, maka skornya 1. Nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam tabel yang B. Nilai 3 untuk leher, nilai 2 untuk tulang punggung, dan nilai 1 untuk kaki. Sehingga didapatkanlah irisannya pada nilai 3. Dimasukkan ke dalam step 12. Lalu kita lanjut ke step ke-13. Ini sama halnya dengan step sebelumnya yang di tabel A. Maka kita lihat skor dari maskernya. Apakah posturnya itu statik atau repeat. Nah, jika statik, maka nilainya 0, tapi tidak repeat, maka nilainya 1 kalau lebih itu. Nah, sekarang juga kita nilai untuk beban. Seperti biasa, beberapa bebannya kita sesuaikan dengan yang tadi kita sudah perhitungkan, dan itu pun korbannya bernilai 2 pada tabel A tadi, kan? Lanjut kita di step 15 kita jumlahkan angka-angka yang ada pada step 12, 13, 14 itu bernilai 5. Nah, dari nilai-nilai ini kita dapatkanlah 7 pada step A dan 5 pada step B. Kita masukkan kepada tabel C. Tabel C nilai 7 dan nilai 5, maka skor akhirnya adalah 7. Jadi ini nilai final dari Rula. Yang kita kembalikan bagi pada klasifikasi dari stepkan yang oleh Rula berapa, klasifikasi berapa apabila nilainya skornya 7. Skor 7 itu berada di klasifikasi keempat. Jadi artinya pekerja ini sebenarnya perlu dilakukan perbaikan segera. Perlu diperbaiki segera, mungkin ada beberapa hal yang diperbaiki di sini. Pertama, mungkin posisinya tidak harus berdiri, bisa saja duduk. Yang kedua, mungkin disesuaikan ketinggian alat yang dilakukan pengerjaan ini dengan posisi tubuh. Jadi sehingga kepala atau leher tidak perlu menekuk terlalu dalam. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikannya. Yang kedua yaitu posisi lengan dan posisi pergelangan tangan. Nah, di sini di step yang ketujuh kita lihat posisi parahnya adalah nilai 4 karena posisi tangan ini mengangkat bahu atau lebih tinggi daripada bahu. Bahunya melakukan ketinggian sehingga nilainya 4, dan di sini juga perlu dinilai pertambahannya atau berapa perlu dicek karena seperti yang terlihat, jadi karena bahu yang terangkat maka perlu ditambahkan nilai 1, dan nilai Amelia juga dekat dengan soal menjauhi tubuh. Nah, ini nilainya ditambahkan 1. Jadi 4 ditambah 1 dan ditambah 1 lagi nilainya adalah 6. Sedangkan jika lengannya di situ atau ada yang menyanggah, itu bisa dikurangi 1, namun sayangnya tidak ada penyanggah ya di sini. Nah, lalu lanjut ke statement yang ke-8. Posisi lower arm-nya.
posisi lower arm ini dinilai 2 karena lower arm-nya ini nilainya bekerja bisa dalam posisi bergerak ke atas ataupun bergerak ke bawah. Posisi dari siku ke bawah. Nah, jadi bisa jadi dia bergerak jangan bergerak di sini sehingga nilai posisi arm-nya 2. Nah, lalu statement yang ke-9 posisi pergelangan tangannya. Pergelangan tangan pekerja ini bisa diperkirakan bagaimana pekerjaannya. Di sini posisinya bernilai 2 karena di dalam pekerja memerlukan pergelangan tangan untuk membuka atau memasang alat listriknya. Lalu di sini juga perlu ditambahkan nilai 1 karena posisi tangan-tangan itu di sting atau berputar-putar ya, sehingga ditambahkan nilai 1. Ini ada HS-nya. Maka nilainya 3. Nih. Bisa dilihat di sini apabila pergelangan tangan itu forwarder or twist, maka nilainya ditambahkan 1. Lalu lanjut ke step 10. Di step 10 dijumlahkanlah nilai dari step yang B ini. Jadi posisi upper arm masukkan ke dalam tabel B, posisi lower arm bernilai 2, maka dimasukkan ke sini, dan posisi pergelangan tangannya bernilai 3, sehingga dapat irisannya 9. Dimasukkan ke step 10. Nah, di step 11 kita lihat tadi keepir score-nya. Nah, keepir score ini apabila dia terhandle dengan baik atau memiliki power grip-nya, maka ini tergolong bagus. Nilainya 0. Nah, apabila dia berlevel kira-kira execute ke bawah atau tidak begitu ideal, maksudnya pemegangnya tangannya atau tempat berpegang tangannya itu nilainya Vir 1. Tapi kalau misalnya pemegang tangannya itu tidak bisa diterima bentuknya atau tidak dapat mampu memegang dengan baik, itu nilainya 2. Nah, jika tidak ada pemegang tangan dan posisinya awkward atau tidak aman untuk beberapa bagian tubuh, maka itu dianggap nilai 3. Nah, pada gambar tidak ada tempat pemegang tangan, sehingga tangannya langsung bekerja ke dalam alat, dan tangan yang satu lagi juga memegang alat. Jadi tidak ada tempat bekerja pemegangannya yang baik. Namun karena ini berada di atas meja yang dihandle, sehingga dapat diberikan nilai 1 karena ini tidak dianggap membahagiakan body part yang lain. Itu dianggap 1. Sehingga skornya totalnya adalah 220. Penjelasan dari nilai step itu 10, dan ini dimasukkan ke dalam tabel C. Kaitan tadi inilah skor A dan dimasukkan nilainya 3, dan skor di tabel B itu 10, totalnya dimasukkan ke dalam tabel C juga, dan tempat akhirnya ada 8. Lalu ditambah aktif skornya 1, maka didapatlah nilainya 9. Jadi final skor rebanya bernilai 9. 9 artinya adalah 9 artinya berada pada posisi Excel level 3. Artinya level skor tinggi dan memerlukan tindakan perbaikan segera. Jadi di sini beberapa perbaikan yang bisa direkomendasikan adalah pertama, posisi bahu. Jangan terlalu mengangkat, jadi sehingga terlalu diposisikanlah tubuh ini lebih tinggi lagi dari keadaan yang sekarang, sehingga tangannya bisa langsung masuk ke dalam alat tanpa harus
tanpa harus menaikkan bahu. Atau dalam posisi duduk. Dalam posisi duduk dan posisi alat rendah sehingga tangan ini bisa lurus di bawah dari nilai 20 derajat kemiringannya. Jadi posisi pertama sarannya adalah diberikan tempat duduk dan alat kerja dinya itu lebih diturunkan lagi posisinya.